Oke, halo guys. Bagi kalian yang pengen langsung melihat bagian review-review yang kalian inginkan, langsung aja cek di bagian timestamp-nya. Jadi kalian nggak harus nikmatin video dari awal sampai akhir, langsung aja menuju ke part yang kalian mau. Tapi buat kalian yang ingin tahu lebih lengkap dan ingin tahu bagaimana cara kita melakukan pengecekan, langsung aja nonton videonya dari sekarang. Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas sebuah proyektor lagi. Dimana sebelumnya kita udah bahas satu buah proyektor di awal tahun 2025, yaitu produk terbaru dari Ezreal EZ320 Plus. Tapi sekarang kita akan bahas di X-Style Home Pro. Nah, gue mau kasih tahu nih apa aja perbedaan-perbedaannya. Tapi sebenarnya kita akan fokus dulu ya terhadap produk yang dulu. Untuk perbedaannya, kalian sebenarnya tinggal bandingin aja dari review gue yang sebelumnya. Buat kalian belum nonton X-Style Home Pro, kalian juga bisa cek di link sebelumnya ya. Mungkin kalian bisa cek di bagian video dan channel-channel gue itu. Oke, lanjutnya kita akan lihat dulu bagaimana penampilan X-Style Home Pro di berikut ini. Jadi ini adalah dus dari proyektor X-Style Home Pro. Dimana kalau kalian lihat boxnya itu berbahannya seperti biasa pada proyektor umumnya. Lalu warna yang mendominasi warnanya hitam. Ada gambar proyektornya di bagian depan. Di bagian atas cuma ada merek-mereknya. Di sebelah kanan ada sedikit summarize dari beberapa spek yang di highlight sama dia. Terutama di sini dia ngasih tahu native 1080p. Ya, tapi nanti lengkapnya kita akan tulis di datasheet. Oke, lanjut di sebelah kanannya ada beberapa tulisan motivasi indah-indah aja begitu, yang kalau menurut kalian kecepatan bisa kalian pause ya. Dan di bagian belakangnya ada informasi bahwa dia sudah menggunakan Google TV resmi atau asli ya, jadi certified Google TV. Jadi bukan menggunakan Android AOSP. Nanti kita bahas apa sih membedakannya apa sih dengan AOSP dan kenapa enakan pakai Google TV. Nah, kali ini kita cek dulu nih sebelumnya dalam paket bundlingnya kita dapat apa aja sih dalam pembeliannya. Yang pertama tentunya pastinya kalian dapat proyektor X-Style Home Pro-nya. Nah, tidak lupa ada beberapa aksesoris tambahannya, yaitu kita dapat satu buah remote, dimana ini remote-nya kece banget. Remote-nya udah remote Bluetooth. Nanti kita bahas lebih lanjut mengenai remote-nya. Kedua, kalian dapat yang namanya kabel HDMI 1,5 meter dan juga mendapatkan satu buah kabel ARC ya, ada warnanya merah, kuning dan putih ini, dan juga mendapatkan satu buah kabel power yaitu hubungan panjangnya 1 meter dan di ujung sebelah bagian untuk portnya ini bentuknya L, jadi nggak kayak X-Style Home yang biasa yang dimana waktu itu masih lurus. Tapi sih kabar terbaru yang sekarang kita dapat tentu semua produksinya udah pakai yang L juga biar nggak nyangkut di bagian bawah. Lalu setelah itu di sini juga kalian mendapatkan satu buah kartu yang memang menjelaskan tata cara pemakaian untuk memastikan produknya ini tetap awet untuk jangka panjang. Yang kedua, kalian juga mendapatkan satu buah kartu lagi di mana ini adalah warranty card-nya ya, dan bagaimana cara menghubungi after sales berikut dengan QR code-nya ada di kartu garansi buat kalian memudahkan kalian untuk dapat menghubungi tim after sales-nya. Yang ketiga, kalian mendapatkan juga tentunya manual book-nya atau buku sucinya. Di sini sudah menggunakan dual language atau bilingual ya sebutannya, jadi ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Inggrisnya buat kalian yang memang prefer lebih ke bahasa Inggris. Nah, tapi pertama-tama kita bahas dulu untuk materialnya. Seperti biasa dia materialnya plastik ABS warna yang mendominasi warnanya hitam. Di bagian depan ada sedikit list gaya-gaya kulit imitasi lah ini sebenarnya guys. Kulit imitasi di bagian depannya yang gaya patternnya itu seperti kayu-kayu gitu, woody gitu. Dan ini keren banget menurut gua untuk menambah nuansa Skandinavian ya. Lalu setelah itu jadi ada touch minimalistiknya karena dominasinya juga warna hitam, dimana itu warna monokrom yang tentunya warna-warna yang memang general bisa masuk ke semua tipe dan gaya apapun dalam sebuah produk. Nah, selanjutnya di sisi sebelah kiri dan kanannya, kalau di bagian gimbalnya terdapat kayak satu buah apa ini sebutannya
nggak tahu namanya apa ya, cuma menurut gua di bagian ini cuma buat gaya-gaya doang, dimana bagian ini menambahkan kesan elegan aja menurut gua. Dan untuk di bagian bawahnya cuma terdapat satu buah nih skrup yang buat kalian masukin. Ini buat masukin kalau misalkan kalian mau pasang tripod, tapi menurut gua nggak usah karena proyektor sendiri udah berat. Lalu di sini juga ada beberapa kaki karet, ada 4 buah, dan di bawah kaki proyektor yang di bawah proyektor sendiri dia juga terdapat kaki-kaki karetnya sendiri ya, tanpa bawaan dari gimbalnya, dan juga kalian bisa ada masukin untuk tripod skrupnya di sini juga di bagian tengahnya. Lalu di bagian depannya, bagian depan proyektor terdapat lensa dan juga ada beberapa kamera, yaitu kamera tujuannya untuk kamera autofocus dan auto keystone. Di bagian belakang juga terdapat beberapa port ya guys, yaitu ada port HDMI satu buah, ada 2 port USB, ada 1 port audio out, dan ada juga AV in, dan juga ada logonya di situ ya, keren. Lalu untuk bagian exhaustnya di sini ada di sisi sebelah kiri dari si proyektor. Untuk inlet airnya dia ada di sisi sebelah kanan. Sorry guys, terbalik. Ternyata yang untuk inletnya di sisi kiri dan untuk exhaustnya di sisi kanan. Oke, di bagian atasnya cuma ada tombol power, nggak ada control board. Jadi kalau kalian kehilangan remote itu kalian harus beli lagi, atau nggak kalian kerepotan. Kalau kalian juga bisa beli air mouse buat misalkan pengganti remote, tapi kalian nggak bisa ngatur fokusnya dan nggak punya tombol Google Assistant di remote tersebut. Jadi kalian harus beli langsung dari pihak Ezrealnya ya, untuk mendapatkan remote yang asli atau official yang kompatibel dengan si proyektornya. Yang pertama, proyektor ini tentunya sudah memiliki kaki gimbal yang dapat membantu kalian dapat mengarahkan ini proyektor di bagian ke belakang, depan, bagian ke agak nenggak ke atas dikit kayak 60 derajat atau bahkan sampai 90 derajat. Tapi bukan untuk dipakai sampai ke belakang banget ya guys. Oke, dia cuma sampai 90 derajat, jadi kalian bisa align ke plafon tanpa harus takut inlet dan exhaustnya itu ketutup, karena inlet dan exhaustnya itu nggak ditaruh di belakang proyektor, melainkan cuma ada di bagian kanan dan bagian kiri proyektor. Jadi aman, nggak bakal ketutup dan nggak bakal membuat panas dari si proyektor kekumpul karena keblok ya. Habis itu juga yang kedua, menurut gua karena proyektor ini telah menggunakan yang namanya Google TV OS. Jadi OS yang dipakai adalah Google TV Certified, yang tentunya kalau kalian nonton semua aplikasi apapun, dia semua udah certified karena basicnya dari Google TV itu udah certified semua. Jadi kalian gampang banget penggunaannya, dan memang sudah bisa sampai 1080 hingga 4K untuk decodingnya. Walaupun memang untuk hasil keluarnya itu gambarnya, hasil produksinya cuma maksimal di 1080 ngikutin dari native resolutionnya. Nah, yang ketiga menurut gue yang paling gue suka adalah dari remote-nya sendiri. Nah, di sini gue akan bahas lebih jelas mengenai tentang remote dari X-Style Home Pro. Nah, untuk remote-nya sendiri menurut gua ini remote yang kecil-kecil cabai rawit, yang dimana remote-nya ini remote yang sama seperti kayak dipakai di TV box, TV stick dan yang lain-lainnya. Karena ini memang sudah remote yang di-merge untuk gabungan dari Google TV-nya dengan proyektor, yang menurut gua keren banget. Di sini ada beberapa tombol yang kalian bisa lihat dan akan gua jelasin. Yang pertama, di sini ada tombol back, dimana kalau tombol back ini kalian tekan, kalian bisa mengeluarkan yang namanya kursor. Jadi kalian bisa tekan tombol backnya, nanti kursornya keluar, dan itu bisa membantu kalian dalam penggunaan ketika pakai Google Chrome atau pakai browser. Nah, yang kedua, di sini juga ada beberapa tombol shortcut yang kalian tahu ada beberapa aplikasi yang memang udah famous lah ya, udah terkenal lah, seperti YouTube, Netflix, Prime Video, bahkan Disney Plus. Nah, yang paling keren, last but not least, yaitu adalah tombol dari Google Assistant. Yang menurut gue ini tombol yang sangat keren dan penting banget dan kece banget. Nah, cara penggunaannya gampang banget. Kalian bisa lihat di YouTube, ada video yang bisa kalian lihat bagaimana cara penggunaan Google Assistant. Tapi paling singkatnya gue ajarin aja. Kalian cuma perlu tekan tombol tersebut, lalu kalian tungguin beberapa detik sambil kalian bicara aja tuh, ngomong. Tapi kalian harus pakai bahasa Inggris. Kalian harus ngomong menggunakan komen tertentu dalam bahasa Inggris. Dimana saat kalian komen ini, kalian bisa membuka beberapa aplikasi yang kalian mau tanpa harus capek-capek nyari tuh aplikasi. Otomatis ini proyektor yang Google TV-nya, Google Assistant-nya di dalam, dia akan
akan bantu bukain aplikasinya tanpa harus kalian capek-capek nyari. Nah, tapi buat kalian orang-orang bangsa galau ya, bangsa jomblo ngenes, kalian juga bisa nih. Kalau nggak ada teman bicara, nggak ada teman telepon, nggak ada teman chat, kalian bisa menggunakan Google Assistant juga untuk ngajak bicara ke dia. Atau kalian misalkan nggak pernah dipuji orang, minimal kalian bisa ngelakuin seperti ini. Am I handsome? You're a 10 out of 10. Wih, ada sound efeknya. Wih, keren juga. Nah, jadi keren ya, nggak cuma buat memuji diri sendiri lewat Google Assistant, kalian juga bisa nih nanya-nanyain misalkan keadaan di luar, misalkan weathernya hari ini gimana, ya cuacanya gimana, seperti itu sama si Google juga loh. Oke, itu menurut gua beberapa fitur menarik dari Google TV yang udah memang integrated sama nih remote. Oke, selanjutnya masuk yaitu dengan spesifikasi proyektor yang seperti biasa selalu menjadi topik bahasan bagaimana tentang speknya. Oke, untuk spek yang diklaimnya ada di bagian sebelah sini. Oke, kalian udah lihat spek-spek yang diklaimnya. Nah, seperti biasa, saat kita menemukan spek yang diklaim, tentu mau itu dari pabrik, dari brand, or dari something, itu selalu harus kita cek dan pastikan. Untuk memastikan bahwa ini trusted atau enggak ada speknya. Untuk validasinya seperti ini. Oke, kalian udah lihat bagaimana validasi dari si proyektor ini. Kali ini kita nggak pernah lupa, performa dari proyektor itu juga menjadi pilihan utama saat kalian menonton video ini, betul? Nah, kita mau lihat untuk bagaimana performanya dalam gelap, terang, maupun remang berikut dengan suaranya dan mungkin hal-hal lainnya seperti ini. Oke, jadi kalian udah lihat bagaimana sih performanya. Menurut kalian pasti cukup oke ya, cukup keren lah ya. Oke, nah di situ semua yang bisa kalian lihat bagian performa ya. Sekarang kita akan masuk terhadap pro dan kontra hasil dari validasi dan performa yang udah kalian lihat.
Oke, pro-nya yang pertama, menurut gua proyektor ini sudah memakai kaki gimbal yang udah menjadi tren dari proyektor zaman now, zaman sekarang. Buat kalian yang memang ada kontra sama gue bilang itu bukan gimbal, kalian bisa cek langsung di pabriknya, semua sebutannya gimbal. Gua nggak tahu kenapa mereka mau sebut gimbal, gajah, kucing, sendok, garpu, terserah. Gue cuma ngikutin aja ya. Yang pasti dengan adanya fitur kaki gimbal ini akan membantu mereka dalam membantu peletakan keystone lah, jadi ngebantuin, jadi nggak perlu harus ganjil-ganjil pakai buku lagi. Yang kedua yang gua suka di proyektor ini udah mengadopsi yang namanya Google TV Certified, yang tentu kalau kalian nonton semua aplikasi seperti Netflix dan lain-lainnya udah bisa sampai 1080 hingga 4K buat nge-streamingnya. Jadi kalian nggak perlu takut nanti cuma maksimalnya di Wi-Fi-nya cuma L2 or L3. Tenang aja, ini udah L1 jadi aman sentosa. Terus habis itu yang ketiga yang gua suka adalah pro-nya terhadap remote-nya yang sudah integrated ke semua sistem termasuk Google Assistant. Yang menurut gua ini sangat berguna dan sangat keren. Yang perlu banget kayaknya sebuah proyektor atau perangkat masa depan ke depan itu pakai namanya Google Assistant, Alexa or something lah yang kayak gitu. Jadi kita bisa voice command dan bisa segala macam lebih cepat. Nah, apalagi udah menggunakan AI. Nah, selanjutnya adalah kontra dari penggunaan proyektor X-Style Home Pro-nya. Kalau yang tadi gue udah cek semua pro-pronya dan beberapa hal yang mungkin gue gak sebutin karena menurut gue standar-standar kayak noise-nya ataupun heat-nya, tapi kali ini ada satu kontra yang menurut gue menjadi satu pertimbangan gue dalam membeli atau menentukan X-Style Home Pro ini menjadi rekomendasi atau tidak. Nah, yang gue paling gak suka adalah di bagian bleeding. Nah, ini biasa kasus ini bukan hanya di proyektor ya, tapi juga bisa ditemukan kayak di beberapa perangkat yang menggunakan perpanelan ya. Kalian juga bisa nengok tuh kayak di beberapa brand yang menjual monitor itu ada tuh kayak kasus bleeding atau kasus leaking dan segala macam ya. Ini kasus yang sama dan gua temuin. Untuk hasilnya itu seperti ini kalian bisa lihat, dan di sini mungkin agak gelap jadi gua bantu naikin ISO-nya buat bisa membantu kalian melihat bagaimana kasus bleeding yang gua maksud. Di situ ada beberapa titik poin yang agak berwarna putih keabuan, di mana itu adalah bleeding dari hasil proyektornya yang nggak bisa memaksimalkan warna hitam atau black floor ratio-nya kurang baik. Nah, sehingga jadi ketika memainkan dalam keadaan gelap itu agak berasa putih-putih bocor gitu ya guys. Dan itu yang mungkin agak mengganggu ketika kalian nonton film-film yang berhubungan dengan nuansa gelap, yaitu seperti film horor. Itu setannya jadi tidak bisa ngumpet karena pasti ketahuan sama kalian. Nah, itu aja menurut gua yang menjadi kasus sebuah kasus yang untuk menjadi pertimbangan aja untuk mau beli atau tidak. Nah, tapi buat kalian yang memang gak pernah ada permasalahan seperti itu dan menurut kalian fine-fine aja, gue nyari OS-nya soalnya dan gue nyari performa yang utamanya, brightness-nya dan segala macam, it's okay, itu bisa menjadi pilihan kalian. Tapi yang pasti memang ini masih dalam tahap perbaikan ya, tentunya harusnya untuk lebih di-upgrade terus sehingga LCD itu tidak akan bleeding ya atau tidak akan leaking ya cahayanya. Tapi ya sebenarnya overall tidak akan mengganggu performance-nya bagaimana, tapi hanya bagaimana mata kita aja sebagai user yang mungkin agak sensitif atau memang punya keprofesionalisan yang sangat tinggi. Oke, jadi itu aja pro dan kontra yang bisa gue sampaikan yang menurut gue mana yang penting dan tidaknya, dan menurut gue kita masuk ke bagian kesimpulan. Oke, kesimpulannya sekarang adalah proyektor ini gue rekomendasikan buat orang yang memang takut punya proyektor software yang Android AOSP ataupun yang merasa tertekan akibat proyektor Linux yang nggak bisa Disney Plus Hotstar ataupun Disney Plus. Dengan proyektor Google TV yang mengadopsi Google TV, kalian bisa mengakses semua software, maksudnya semua aplikasi yang ada di Google, sama seperti Google TV yang lainnya ada di TV ya, di Smart TV. Jadi kalian bisa akses segala macamnya itu tanpa perlu takut, oh ini nggak bisa kompatibel, ini nggak bisa kompatibel, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Jadi apapun yang ada di Google Play Store yang untuk Google TV itu bisa dipakai sama kalian, dan ini menggunakan Android 11. Oke, itu aja menurut gua yang bisa gua sampein, dan untuk harganya kalian bisa cek langsung di deskripsi yang ada di bagian kolom bagian bawah, dan juga kalian bisa tanya-tanya buat kalian yang mau tahu nih tentang ini proyektor atau mungkin perbandingannya dengan X-Style Home tapi yang memang
agak membuat kalian bingung, kalian juga bisa langsung ngomong di kolom komentar, nanti gue bantu balas. Nah, buat kalian yang suka sama ini video, jangan lupa juga untuk like nih video. Buat yang nggak suka, dislike aja. Buat kalian yang merasa terlalu cepat, bisa lambatin atau balik lagi ke belakang ke titik yang kalian nggak paham. Atau buat kalian yang merasa agak bosan, masuk aja ke bagian yang kalian suka aja. Oke, gua Erik Indra mengucapkan terima kasih and see you in the next video.